masuk. Kayak kuku saya di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat kan? Alhamdulillah Bu, sehat. Belajar apa ya hari ini? Kelihatan nggak materinya? Materinya kelihatan nggak? Muncul nggak materinya di sana? Enggak Ibu, enggak ada. Nggak ada ya? Pasan ini gimana? Materinya nggak muncul. Bentar ya. Oh, soalnya terjadi konfusi. Tuh. Oke. Masuk situ. Kita tadi ya. Kayak sih ya non settingnya tapi tadi yang kayak bisa karena supaya betul-betul nampi gitu ke saya tapi bisa Muncul? Kelihatan nggak sekarang materinya? Udah. Udah. Mulai ya. Jadi masih melanjutkan materi yang kemarin tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kemarin kan kita sudah belajar tentang konsep nilai mutlak, terus kita udah belajar contoh persamaan nilai mutlak itu seperti apa. Nah sekarang coba kita review dulu ya ke materi sebelumnya. Konsep nilai mutlak suatu bilangan tidak mungkin bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Di dalam konsep nilai mutlak kita punya definisi 1.1 di mana definisi tersebut berbunyi misalkan X bilangan real, mutlak X dibaca nilai mutlak X. Jadi nilai mutlak X itu tandanya seperti ini ya. Jadi nanti kalian nulisnya nulis nilai mutlak itu kayak gini lambangnya atau simbolnya dan didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0 dan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0.
Nah, sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan yang memiliki variabel yang pangkat tertingginya 1 dan operatornya itu adalah sama dengan. Contohnya 3x sama dengan 15. Variabelnya 1 kan di sini, cuma x aja. Terus operatornya juga di sini sama dengan. Jadi ini bisa dikatakan sebagai persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita masuk ke contoh persamaan linear satu variabel. Coba kita sederhanakan yang tadi yang 3x sama dengan 15 untuk mencari nilai x-nya itu berapa. Yang pertama, kita kalikan dulu 3x dengan 1/3 supaya bisa menjadi nilai x. Nah, yang sebelah kanannya juga di ruas kanannya kita kalikan 1/3 sehingga kita punya nilai x-nya itu sama dengan 5. Nah, gimana kalau contoh persamaan nilai mutlaknya? Contoh persamaan nilai mutlaknya itu adalah kayak gini. Misalkan 3x-nya itu kita mutlakkan, jadi kita punya nilai mutlak 3x sama dengan 15. Kita ingat kembali definisi 1.1 yang tadi, bahwa nilai mutlak 3x sama dengan 3x jika x-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan negatif 3x jika x-nya itu kurang dari 0. Sehingga kita sederhanakan untuk dua kemungkinan yang ini. Yang pertama, untuk x lebih besar sama dengan 0 dulu. Untuk x lebih besar sama dengan 0, kita sederhanakan 3x sama dengan 15. Kita kalikan 1/3 supaya angka 3-nya hilang. Dan kita dapatkan nilai x-nya. Kemudian ruas kanannya juga kita kalikan 1/3. Sehingga kita punya nilai x-nya x sama dengan 5 untuk x lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk x kurang dari 0 itu kayak apa? Nah, kita punya negatif 3x di sini. Kemudian kita sama dengan kan 15. Kita sederhanakan lagi dengan dikalikan negatif 1/3. Sehingga ruas kanannya juga kita kalikan negatif 1/3. Sehingga kita punya nilai x-nya itu sama dengan negatif 5 untuk x kurang dari 0. Jadi untuk persamaan nilai mutlak ini kita punya dua solusi. Yang pertama x-nya sama dengan 5 dan yang kedua x-nya sama dengan negatif 5. Ini baru review materi yang kemarin ya, belum masuk ke materi hari ini. Jangan dulu mencatat, cukup diperhatikan dan dengarkan aja. Nanti ibu kasih filenya, baru nanti kalian catat di rumah. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh persamaan nilai mutlak yang lain. Pertama, kita punya contoh sama dengan negatif 5 dikali nilai mutlak 3x negatif 7 ditambah 4 sama dengan 14. Soal yang kedua, kita punya nilai mutlak 2x negatif 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3. Nah, sebelum ke penyelesaian, yang pertama harus kalian ingat adalah definisi 1.1, yang kedua sifat 1.1. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian. Negatif 5, nilai mutlak 3x negatif 7 ditambah 4 sama dengan 14. Bagaimana penyelesaiannya? Kita sederhanakan. Yang pertama, kita tambahkan negatif 4 di ruas kiri, kemudian kita tambahkan negatif 4 juga di ruas kanan. Sehingga kita punya hasilnya menjadi negatif 5 dikali nilai mutlak 3x negatif 7 sama dengan 10. Nah, kita sederhanakan lagi untuk mencari nilai x-nya. Kita kalikan dengan negatif 1/5. Sehingga kita punya nilai mutlak 3x negatif 7 sama dengan negatif 2. Setelah kita sederhanakan seperti ini, kita tahu bahwa
negatif itu bukan suatu penyelesaian dari nilai mutlak, karena nilai mutlak itu tidak mungkin bernilai negatif. Jadi nilai mutlak 3x min 7 sama dengan negatif 2 itu tidak mungkin bisa diselesaikan, karena nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif, karena selalu bernilai positif. Jadi untuk penyelesaian nomor 1 tidak bisa kita selesaikan karena hasilnya adalah negatif. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nilai mutlak 2x negatif 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3. Nah, kita ingat definisi 1.1 dulu. Yang pertama kita ubah dulu nilai mutlak 2x min 1 ke dalam definisi 1.1, sehingga kita punya 2x negatif 1 jika x-nya lebih besar sama dengan 1/2. Yang kedua kita punya negatif 2x plus 1 jika x-nya kurang dari 1/2. Nah, kita jadikan juga nilai mutlak x plus 3 ke dalam definisi, sehingga kita punya nilai mutlak x plus 3 jika x-nya lebih besar sama dengan negatif 3, dan negatif x min 3 jika x-nya kurang dari negatif 3. Sehingga kita punya penyelesaiannya ini. Nah, kita punya penyelesaian seperti ini. Pertama kita buat dulu garis bilangan. Garis bilangan itu kita tahu kan bahwa batas ininya itu batas x-nya itu 1/2 dan negatif 3. Kita tulis di sini, kita tulis aja negatif 3 di batas yang kiri, kemudian batas sebelah kanannya kita tulis 1/2. 1/2. Kemudian kita bikin daerah masing-masing untuk setiap kemungkinan dari definisi 1.1 yang kita masukkan ke dalam soal itu. Maksudnya yang kita masukkan soal ke dalam definisi 1.1. Nah, kita punya kan di sini x-nya lebih besar 1/2 jika nilai mutlak 2x sama min 1 sama dengan 2x min 1. Nah, kita gambar di sini x-nya lebih besar sama dengan 1/2. Jika lebih besar berarti kan kita ke kanan ya. Nah, kita gambar garis bilangannya, arahnya itu ke kanan. Terus kita tulis di atasnya bahwa ini itu untuk 2x, nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 2x min 1. Nah, yang kemudian yang kedua, kita punya untuk nilai mutlak 2x negatif 1 itu sama dengan negatif 2x plus 1 jika x-nya kurang dari 1/2. Nah, karena x-nya kurang dari 1/2, maka garis bilangannya kita buat arahnya ke kiri kan, karena lebih kecil. Lalu kemudian kita tulis di atasnya arah yang ke kiri itu untuk nilai mutlak 2x min 1 sama dengan negatif 2x plus 1. Kemudian kita tulis untuk kemungkinan nilai mutlak x plus 3. Nah, kita punya x-nya lebih besar sama dengan negatif 3 jika x-nya plus 3. Kita gambar arah yang ke kanan untuk nilai x plus 3 sama dengan x plus 3. Kemudian arah yang ke kiri itu untuk nilai mutlak x plus 3 sama dengan negatif x negatif 3. Nah, dari sini kita tahu kan bahwa daerah hasil yang ini itu ada x lebih besar sama dengan 1/2, kemudian ada wilayah negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 1/2, kemudian ada x kurang dari negatif 3. Dari gambar ini, dari gambar garis bilangan dan arah garis bilangan ini, kita punya 3 wilayah. Kita punya 3 wilayah. Yang pertama, wilayahnya itu x-nya lebih besar sama dengan 1/2 ke kanan. Kemudian di tengah kita punya wilayahnya itu negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah.
Kemudian wilayah yang ketiga kita punya X-nya itu kurang dari negatif 3, sehingga dapat disederhanakan sebagai berikut. Nilai mutlak 2X min 1 sama dengan 2X min 1 jika X-nya lebih besar 1/2. Kemungkinan yang kedua, negatif 2X plus 1 jika X-nya kurang dari 1/2. Sehingga kita punya wilayahnya itu untuk nilai mutlak 2X min 1, yang pertama 2X min 1 jika X-nya lebih besar sama dengan 1/2. Kemudian wilayah kedua kita punya negatif 2X plus 1 jika wilayahnya negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/2. Kemudian yang wilayah 3 kita punya X-nya kurang dari negatif 3. X kurang dari negatif 3 itu masih wilayah masih untuk nilai mutlak 2X min 1 sama dengan negatif 2X plus 1. Ini baru untuk nilai mutlak 2X min 1. Bagaimana untuk nilai mutlak X tambah 3? Nah, wilayahnya itu akan seperti ini. Nah, wilayahnya kita punya dua kemungkinan, X plus 3 jika X-nya lebih besar sama dengan negatif 3. Kemudian negatif X min 3 jika X-nya kurang dari negatif 3. Berdasarkan garis bilangan yang tadi yang kita buat, kita punya X plus 3 itu masuk ke wilayah X lebih besar 1/2. Kemudian X plus 3 juga masuk ke wilayah negatif 3 kurang dari X kurang dari setengah. Kemudian untuk X kurang dari negatif 3 yang masuknya itu nilai X plus 3 sama dengan negatif X min 3. Nah, jika kita sudah punya kemungkinan seperti ini, kita baru bisa menyelesaikan persoalan yang tadi. Akibatnya, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak 2X min 1 sama dengan nilai mutlak X plus 3, atau dapat ditulis menjadi nilai mutlak 2X min 1 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 0, kita punya 3 kemungkinan syarat X, yaitu X-nya 1/2, X-nya itu antara negatif 3 dan 1/2, atau X-nya itu kurang dari negatif 3. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini harus kita selesaikan satu persatu. Jadi, yang pertama, kemungkinan pertama untuk X lebih besar sama dengan 1/2, kita punya persamaan nilai mutlaknya 2X min 1 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 0, menjadi 2X min 1 dikurangi X plus 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi, 2X min 1 kita keluarkan dari kurungnya, sehingga kita punya negatif X min 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan untuk mencari nilai X. 2X dikurangi X itu kan X. Negatif 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 4 sama dengan 0. Kita tambahkan dengan 4, sehingga kita punya X min 4 tambah 4 sama dengan, ruas kanannya kita tambahkan 4 juga, 0 ditambah 4, sehingga kita punya nilai X-nya 4. Nah, karena 4 ini lebih besar dari 1/2, sehingga nilai X sama dengan 4 itu memenuhi persamaan untuk kemungkinan yang pertama. Nah, untuk kemungkinan yang kedua yaitu negatif 3 dikurangi sama dengan X kurang dari setengah. Nah, kita punya persamaan nilai mutlaknya, kita tulis kembali. Untuk kemungkinan nomor 2, wilayah negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah itu, kita punya tadi angkanya berapa aja? Nah, untuk wilayah negatif 3 kurang dari X kurang dari setengah itu, kita punya wilayahnya negatif 2X plus 1 dan X plus 3. Nah, kemudian kita tulis ke sini negatif 2X plus 1 kita masukkan, kemudian kita punya X plus 3, kemudian kita sederhanakan dulu, kita punya negatif 2X ditambah 1,
kita keluarkan dari kurungnya sehingga kita punya negatif X, negatif 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, negatif 2X dikurangi X itu menjadi negatif 3X, kita punya 1 dikurangi 3, negatif 2 sama dengan 0. Kita tambahkan 2 untuk ruas kiri dan ruas kanan sehingga kita punya negatif 3X sama dengan 2. Kita kalikan ruas kiri dan kanannya dengan negatif 1/3. Kenapa negatif 1/3? Karena kita mau mencari nilai X. Jadi untuk mencari nilai X, si angka negatif 3-nya ini harus hilang. Sehingga kita kalikan negatif 3X ini dengan negatif 1/3. Kemudian ruas kanannya kita kalikan negatif 1/3 juga. Jadi kita punya nilai X-nya sama dengan negatif 2/3. Nah, kita lihat lagi. Negatif 2/3 itu lebih besar sama dengan negatif 3 atau lebih kecil. Kemudian negatif 2/3 ini lebih kecil dari 1/2 atau enggak. Nah, negatif 2/3 itu lebih besar dari negatif 3. Negatif 2/3 juga kurang dari 1/2, sehingga untuk kemungkinan 2 ini X sama dengan negatif 2/3 memenuhi persamaan. Nah, sekarang kita masuk ke kemungkinan ketiga untuk wilayah X kurang dari negatif 3. Kita lihat dulu untuk X kurang dari negatif 3 itu nilai yang masuknya itu negatif 2X plus 1 dan negatif X min 3. Sehingga kita substitusikan persamaan, kita punya negatif 2X plus 1, negatif X min 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, keluarkan negatif X, kita keluarkan X min 3-nya, sehingga kita punya penyederhanaannya negatif 2X plus 1, negatif X plus 3 sama dengan 0. Sederhanakan lagi, kita punya negatif 2X min X itu negatif 3X, 1 ditambah 3 sama dengan 4, sehingga kita punya negatif 3X plus 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi, kita kurangi dengan 4, ruas kanan dan ruas kirinya, sehingga kita punya negatif 3X sama dengan negatif 4. Nah, kita akan mencari nilai X. Sebelum kita mencari nilai X, kita harus hilangkan dulu angka negatif 3 ini. Gimana caranya? Dengan mengalihkan negatif 3X dengan negatif 1/3 sehingga kita punya nilai X-nya 4/3. Nah, kita harus lihat 4/3 ini kurang dari negatif 3 atau tidak. Negatif X. 4/3 ini kan lebih besar dari negatif 3. Jadi 4/3 tidak memenuhi persamaan untuk kemungkinan 3 karena X-nya itu tidak kurang dari negatif 3, sehingga kita punya yang memenuhi persamaan itu adalah kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan untuk nilai mutlak 2X min 1 sama dengan nilai mutlak X plus 3 adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2/3. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum melanjut ke pertidaksamaan nilai mutlaknya? Kita lanjut ya ke pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Apa perbedaan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Perbedaannya itu, kalau persamaan linear satu variabel solusinya hanya satu. Kalau pertidaksamaan itu solusinya bisa banyak, tergantung dari rentangnya. Nah, terus kalau persamaan linear satu variabel itu operatornya sama dengan, tapi kalau pertidaksamaan itu operatornya lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, dan kurang dari sama dengan.
Nah, contohnya seperti ini. Kalau untuk persamaan linear satu variabel, 3x plus 5 sama dengan 8. Nah, kita punya operatornya di sini sama dengan kan. Nah, untuk pertidaksamaan, contohnya itu 3x plus 5 kurang dari sama dengan 8. Nah, operatornya aja udah beda, berarti nanti penyelesaiannya juga kemungkinan berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dulu, sebelum ke pertidaksamaan nilai mutlaknya. Kita punya soal yang pertama, 3x kurang dari 15. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan 1/3, sehingga kita punya 3x dikali 1/3 kurang dari 15 dikali 1/3, sehingga kita punya nilai x-nya kurang dari 5. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x kurang dari 5. Berarti benar kan dari perbedaan tadi, penyelesaian untuk pertidaksamaan linear satu variabel itu solusinya tidak hanya satu, tapi banyak tergantung dari rentangnya. Terbukti dari kita lihat nih penyelesaian yang ini, x kurang dari 5. X kurang dari 5 itu kan berarti banyak, bisa x-nya 4, 3, 2, 1, seterusnya sampai negatif tak hingga. Nah, kita masuk ke contoh penyelesaian yang nomor 2. Kita punya 3x ditambah 5 lebih besar sama dengan 8. Kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 5. Sehingga kita punya 3x plus 5 dikurangi 5 lebih besar dari sama dengan 8 dikurangi 5. Kita punya 3x-nya lebih besar sama dengan 3. Untuk mencari nilai x, kita harus hilangkan angka 3 ini dengan cara apa? Dengan kalikan 1/3 untuk ruas kiri dan ruas kanannya. Sehingga kita punya x-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya itu x, di mana x lebih besar sama dengan 1. Kalau x-nya lebih besar sama dengan 1, berarti angka satunya itu ke bawah ya. Jadi x-nya itu 1, 2, 3. Kalau tadi kan x-nya kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti 5-nya nggak ke bawah. Berarti kita mulainya dari angka 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kita masuk ke contoh penyelesaian nomor 3. Kita punya 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Kita tambahkan kedua ruas dengan 7. Jadi kita punya 2x min 7 ditambah 7 kurang dari 4x min 2 ditambah 7. Negatif 7 tambah 7 habis, jadi kita punya 2x kurang dari 4x, negatif 2 tambah 5 dengan 5. Nah, kita punya, kita sederhanakan, kita tambahkan dengan negatif 4x untuk menghilangkan angka 4x di ruas kanan ini. Sehingga kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 4x. 2x dikurangi 4x itu sama dengan negatif 2x. 4x ditambah 5 dikurangi 4x, kita punya 5 di sini. Jadi kita punya negatif 2x kurang dari 5. Nah, ini udah mendekati ke nilai x ya. Kita tinggal kalikan negatif 1/2. Nah, kita lihat di sini. Tandanya itu asalnya kurang dari. Tapi di sini jadi lebih dari. Kenapa tandanya berubah? Tandanya berubah karena kita mengalihkan kedua ruas dengan negatif. Kalau kita kalikan dengan negatif, otomatis ruas yang sebelumnya berubah. Asalnya kurang dari jadi lebih dari. Begitupun sebaliknya, kalau sebelumnya itu operatornya lebih dari, berarti kalau kita kalikan dengan negatif akan jadi kurang dari. Nah, kita jadi punya nilai x-nya itu lebih besar dari negatif 5/2, sehingga himpunan penyelesaiannya x, di mana x lebih besar dari negatif 5/2. Berarti kalau lebih besar dari negatif 5/2 itu semakin ke kanan ya, itunya hasilnya. Kalau dilihat dari garis bilangan.
Nah, kita masuk sekarang ke contoh pertidaksamaan nilai mutlaknya. Kalau tadi contoh pertidaksamaan linear satu variabelnya, gimana kalau pertidaksamaan ini ditambahkan dengan nilai mutlak? Sebelum ke contoh pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, yang harus kalian pahami itu adalah sifat 1.2-nya. Gimana bunyi sifat 1.2 itu? Untuk setiap A, X bilangan real, yang pertama, jika A-nya itu lebih besar sama dengan 0, kita punya 4 penyelesaian. Bukan 4 penyelesaian, jadi kita harus punya 4 sifatnya. Kita punya 4 sifat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak nanti. Nah, jika A-nya lebih besar sama dengan 0, kita punya 4 kemungkinan. Yang pertama, jika nilai mutlak X kurang dari A, nanti penyelesaiannya dengan menggunakan negatif A kurang dari X kurang dari A. Nah, kemungkinan yang kedua, nilai mutlak X lebih besar dari A, sehingga nanti penyelesaiannya itu akan menjadi X kurang dari negatif A atau X lebih besar dari A. Kemungkinan yang ketiga, nilai mutlak X lebih besar sama dengan A, maka negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Kemungkinan yang keempat, nilai mutlak X lebih besar sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih besar dari A. Nah, jika A-nya kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. Kenapa? Karena kurang dari 0 itu kan berarti negatif angkanya. Sedangkan nilai mutlak itu tidak mungkin bernilai negatif. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama kita punya contoh soalnya itu nilai mutlak X plus 2 kurang dari 1. Nah, nilai mutlak X plus 2 kurang dari 1 ini mirip dengan sifat yang pertama, yang I, sifat I, di mana nilai X-nya itu adalah X plus 2 dan A-nya itu adalah 1. Jadi kita gunakan sifat I untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama. Kita punya negatif 1 kurang dari X plus 2 kurang dari 1. Ini sama kan kayak penyelesaian yang ini. Sesuai dengan sifat 1.2 bahwa negatif A kurang dari X kurang dari A, sehingga kita punya A-nya itu kan 1. Negatif A berarti jadi negatif 1. X-nya itu adalah nilai mutlak X plus 2. Kemudian kita punya kurang dari 1. Nah, kita tambahkan setiap ruasnya dengan negatif 2. Sehingga kita punya negatif 1 dikurangi 2, kurang dari X plus 2 kurangi 2, kurang dari 1 kurangi 2. Sehingga kita punya negatif 1 dikurangi 2 itu negatif 3. X plus 2 min 2 itu jadi X. 1 min 2 itu min 1. Nah, kita punya kan, jadi nilai X-nya itu ada di antara negatif 3 dan negatif 1, sehingga himpunan penyelesaiannya X, di mana negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 1. Nah, berarti kalau kayak gini, si X-nya itu kira-kiranya berapa? Negatif 3 kurang dari X. Berarti X-nya itu lebih besar dari negatif 3. Berarti kemungkinan negatif 2 ya. Kemudian si X-nya itu kurang dari negatif 1. Kurang dari negatif 1 berarti semakin ke kiri ada negatif 2. Ada negatif 1,5, ada negatif 1,52, 1,51 dan seterusnya. Berarti si X ini ada di antara negatif 3 dan negatif 1. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nilai mutlak 3X dikurangi 5 lebih besar sama dengan 1. Nah, kita lihat sifat ini mirip, contoh soal ini mirip dengan sifat yang keberapa?
Nah, contoh soal yang kedua ini mirip dengan sifat yang keempat, ya kan? Dimana X-nya itu 3X min 5 dan A-nya itu 1. Sehingga kita punya dua penyelesaian untuk ini. Yang pertama kita selesaikan untuk X kurang dari sama dengan negatif A. Yang kedua kita selesaikan untuk X lebih besar sama dengan A. Kita selesaikan satu-satu. Yang pertama untuk 3X min 5 kurang dari negatif 1 dulu. 3X min 5 kurang dari sama dengan negatif 1. Kedua ruas kita tambahkan 5. Sehingga kita punya 3X negatif 5 ditambah 5 kurang dari negatif 1 plus 5. Sehingga kita punya negatif 5 tambah 5 habis. Jadi kita tinggal punya 3X negatif 1 tambah 5 sama dengan 4. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 1/3. Ini kalinya nggak negatif kan ya, jadi tandanya tetap kurang dari sama dengan. Beda lagi kalau misalkan dikalikan dengan negatif di sini, berarti nanti tandanya akan berubah jadi lebih besar dari sama dengan. Jadi kita punya 3X dikali 1/3, kita punya X, 4 dikali 1/3 jadi 4/3. Nah, sekarang kita selesaikan untuk 3X min 5 lebih besar sama dengan 1. Kita tambahkan 5 untuk kedua ruas, sehingga kita punya 3X min 5 tambah 5 lebih besar dari sama dengan 1 plus 5. Kita sederhanakan. Kita punya 3X lebih besar sama dengan 1 tambah 5, 6. Kita kalikan kedua ruasnya dengan 1/3 sehingga kita punya hasil akhirnya X-nya itu lebih besar sama dengan 2. Jadi untuk penyelesaian contoh soal nomor 2 ini kita punya X, di mana X-nya itu yang pertama kurang dari sama dengan 4/3 atau kemungkinan yang kedua, X-nya itu lebih besar sama dengan 2. Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum ke tugas individunya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak udah selesai ya sampai sini. Jadi kalau udah selesai tinggal saya kasih tugas. Nah, sebelum ke tugas, ada yang masih belum paham atau ada yang mau lebih dipahami dan mau ditanyakan? Silakan tanyakan. Dulu, ada yang mau nanya nggak? Barangkali ada yang masih pusing atau masih belum paham.
Jadi buat persama dan pertidaksamaan nilai mutlak itu, yang pertama harus kalian ingat dan pahami itu sifat 1.1, sifat 1.2, dan definisi 1.1. Kalau kalian nggak hafal itu atau nggak paham sama itu, nanti nggak bisa nyelesain contoh-contoh persamaan dan pertidaksamaannya. Jadi benar-benar harus dipahami terlebih dahulu untuk definisi 1.1, sifat 1.1, dan 1.2-nya. Udah, nggak ada yang mau ditanyain? Oke, buat tugasnya, saya punya 3 soal di sini, nanti kalian isi ya. Terus nanti kirimkan jawabannya saya. Sebelum ditutup, terakhir saya nanya, kalian ada yang mau bertanya atau enggak? Tidak. Enggak, oke. Tutup aja ya. Tugasnya udah paham? Nanti bisa ya ngerjain tugasnya. Tugasnya nanti kayak gini. Udah saya kasih contoh tuh di poin yang A, gimana cara ngerjainnya untuk nomor 1. Nanti untuk nomor 2 dan 3, udah saya jelasin kan tadi contohnya, jadi kalian tinggal terapkan ke soal yang ini. Boleh nanti kalau ada yang masih bingung atau susah ngerjainnya, nanti tanya aja atau japri ke saya. Boleh? Kapanpun. WA saya nanti insya Allah saya balas, asalkan dengan kata-kata yang sopan dan santun dan tidak malam-malam. Oke. Sekian untuk materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Berarti untuk bab 1 ini udah selesai. Nanti kita lanjut ke bab 2, tapi sebelum itu kalian kerjain dulu tugasnya ya. Oke, sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat kalian yang sudah berpartisipasi ke dalam Zoom meeting di materi matematika ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan terus jaga kesehatan ya di tengah pandemi ini. Jangan patah semangat juga buat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti ya.